Debit aliran fluida dalam pipa akan selalu tetap. Aplikasi praktis prinsip Bernoulli yakni tabung Venturi. Prinsip Bernoulli pada aliran dalam pipa, jika ada peningkatan kecepatan fluida secara bersamaan dengan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial fluida. Pada tabung Venturi ini, airfoil asal muasal airfoil penampang sayap begitu. Yang benar. Hidup kadang terbuka dan tertutup, kadang cepat, kadang lambat. Asal terukur, kalau terukur maka akan dapat dikontrol. Kalau terkontrol maka akan bermanfaat seperti wind tunnel. Wind tunnel di belakang ini milik BPPT, kemudian ITB, kemudian Wikipedia, dan untuk PPIC nanti kita akan jalan-jalan di PPIC. Saya Amal Fatullah, panggil Amal Fat atau Amal Fat atau Amal Fatullah Zaini Ali. Silahkan subscribe, like, and share, komen dan diskusi. Juga bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi saat update video-video kami. Sip. Di video ini membahas gaya angkat pesawat, tentunya dari dasar fisika, fluida dinamis, yang kedua adalah prinsip Bernoulli, yang ketiga implementasi. Siapa yang hafal nama lengkap Bernoulli? Foto beliau, gambar beliau. Terus berasal dari mana? Apa saja karyanya? Oke? Nama lengkap Daniel Bernoulli, seorang matematikawan, fisikawan dari Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Pada usia 13 tahun, beliau mempelajari logika, filosofi di Universitas Basel. Namun pada saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayahnya dan kakaknya, juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih doktoral di bidang tersebut. Lahir di Belanda tahun 1700, meninggal tahun 1782, umurnya 82 di Basel. Dikenal atas prinsip Bernoulli, teori kinetika gas, dan termodinamika. Tokoh yang kedua yang saya kenal, Abbas Ibnu Firnas, seorang matematikawan, astronom, fisikawan, dan ahli penerbangan muslim pada abad ke-9. Tercatat sebagai manusia pertama yang mengembangkan alat penerbangan dan sukses penerbangannya. Lahir tahun 810 Masehi. Hidup pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Masa hidupnya dihabiskan di Cordoba. Penelitiannya gerak aerodinamika, fisika udara, anatomi burung, kelelawar, dan mendesain ornitopter. Ini desainnya. Bagaimana di video-video sebelumnya, Ibnu Firnas berhasil terbang menggunakan glider tahun 852. Ini gambar masih mudanya, contoh ciptaannya, dan beliau berhasil untuk mendarat dengan mulus. Dinamika fluida atau fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida yang mengalir. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe, like, and share untuk menggairahkan video ini dan channel ini. Pertama, yaitu persamaan kontinuitas, debit aliran, volume, luas permukaan, kecepatan aliran. Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir cair dan gas secara kontinu bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut dengan zat alir atau ada yang menyebut zalir. Jadi fluida dapat berubah gas, dapat berubah cair. Zat cair adalah fluida yang non kompresibel, tidak dapat ditekan, artinya tidak berubah volumenya jika mendapat tekanan. Gas adalah fluida yang kompresibel, artinya dapat ditekan. Selanjutnya, fluida ideal. Pertama, tidak dapat dimanfaatkan jika diberi perlakuan, maka volume dan massa jenisnya tidak akan berubah, jadi konstan. Yang kedua, tidak mengalami gesekan, maka lancar karena tidak punya viskositas. Kemudian yang ketiga, alirannya laminer, tidak turbulen, maksudnya mengalir lurus, atau setiap partikel yang mengalir melewati titik yang sama atau masing-masing dengan partikel di depannya dan tidak berubah terhadap waktu serta tidak memotong partikel yang lainnya. Ini contoh gambar pipa. Kemudian kita alirin fluida, satunya pipa yang ukurannya sama, kemudian pipa yang ukurannya berubah. Untuk yang laminer tidak ada ulakan atau turbulen. Nah, gambaran untuk turbulen adalah seperti ini. Setiap partikel bergerak acak sehingga aliran fluida terlihat bergulung-gulung.
Karena ada aliran fluida, maka kita bisa hitung debit aliran, volume aliran yang mengalir pada penampang sebuah pipa dalam satuan waktu sama dengan V per T. Volume fluida dalam meter kubik, kemudian waktu dalam second. Karena ada aliran, maka ada kecepatan dalam meter per second. Lambangnya bisa diperhatikan ya, lambangnya kita bikin beda seperti ini. Ini ada perpindahan jarak dalam meter, kemudian A berarti penampang A1, di sini penampang A2. Jadi luas penampangnya itu adalah Pi kali R kuadrat. Berarti Q sama dengan A kali H per T. Karena H per T adalah V kecepatan, maka Q sekarang adalah A dikalikan V. Luas penampang dikalikan kecepatan alir. Jadi rumusnya sekarang Q per T kita pakai, kemudian Q sama dengan A kali V. Maka jika luas penampangnya besar, di A-nya besar, maka kecepatan alirnya akan kecil. Dan sebalik. Pada fluida ideal, hasil kali laju aliran dan luas penampangnya akan selalu tetap. Rumusnya adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi A1 di sini A2 maka sama dengan konstan. Inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Jika luas penampang dipersempit, nih pipanya ujungnya itu kita persempit, atau keran atau berubah bentuknya dari besar ke kecil misalnya begitu, maka kecepatan aliran di daerah ini akan semakin besar. Karena rumusnya yang konstan tadi adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Contohnya ini adalah contoh pengisian bahan bakar. Misalnya bahan bakarnya seperti di pesawat ini dari atas. Berarti di sini ada fuel hose, ada nozzle kecil atau keran. Nah, ini penampang yang ada di sini tentunya berbeda ukurannya. Di sini ada fuel tank, aircraft fuel tank. Kapasitasnya misalnya 24, 210 liter, kemudian atau dikonversikan dalam bentuk US gallon atau imperial gallon. Ini volume dari, berarti pertanyaannya adalah berapa lama tangki akan terisi penuh, maka kita menggunakan rumus debit aliran Q sama dengan ini A2 dikalikan dengan V kecepatannya, kemudian volume dari tangki ini kapasitasnya berapa, kemudian dibagi dengan waktu, maka akan didapat berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dengan sekian liter ini atau sekian imperial gallon atau sekian US gallon. Ini ada home fun, silakan nanti dijawab di komen. Jika ada fluida mengalir dalam pipa berpenampang A1 sama A2, misalnya ini penampang R-nya adalah 10 cm, ini R2-nya adalah 5 cm. Kemudian di sini ada kecepatan alirnya, itu adalah V1-nya adalah 2 meter per second. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan V2-nya? Dengan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2, maka silakan dijawab, dihitung dengan proses, ketik di kolom komen. Ini contohnya diketahui, berarti dirubah dulu dari cm ke meter, kemudian yang ditanya tadi adalah V2, jawabnya bla 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 dengan rumus. Ini contoh pengisian bahan bakar pusat besar. Ini kebetulan saya ambilkan dari air pas, misalnya ngisinya dari bawah. Ini contoh realnya di bawah. Berarti di sini ada hose, kemudian di sini ada kerannya. Soal yang kedua, pengisiannya misalnya dari atas, berarti berapa debit alirnya? Ketika fuel mengalir di sini dengan kecepatan 15 meter per second pada pipa berukuran R-nya, pipanya di sini R-nya itu adalah 7 cm. Komen ya. Soal yang ketiga, penampang hose-nya ini adalah 14 cm kuadrat, sedangkan nozzle-nya, penampang pipa 2-nya itu adalah 10 cm kuadrat. Jadi dari besar ke kecil. Pertanyaannya adalah jika laju alirannya pada pipa 1 15 meter per second, maka berapa laju aliran pada pipa yang kedua ini? Gampang ya, di SMA kan sering. Kemudian soal yang keempat, sini ada kapasitas bahan bakar, misalnya Airbus 319, 320, saya ambilkan dari websitenya. Airbus itu adalah kapasitasnya segini. Kalau yang tadi ya, dari imperial gallon atau dalam US gallon. Nah, ketika pipa dialirin fuel dengan debitnya adalah sekian, untuk mengisi tangki pesawat itu penuh, hitung berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi rumusnya saya sebutkan di atas tadi ya. Berikutnya adalah hukum bekalan energi. Silahkan like and share sehingga mendapatkan notifikasi dari kami. Silahkan juga diskusi maupun komen di ruang komen. Jika benda yang bergerak, maka berlaku hukum mekanik, yaitu energi kinetik sama dengan energi potensial sama dengan kon. Namun pada fluida menurut Bernoulli, yaitu fluida yang dinamis merubah energinya menjadi tekan. Persamaan Bernoulli. Aliran cepat maka tekanan akan rendah. Semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan fluida diberikan pada dinding pipa dan keliling. Hubungan
antara kecepatan aliran fluida, ketinggian dan tekanan, yaitu dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Energi tekanan plus energi kinetik per volume dan energi potensial per volume sama dengan konstan. Maka jadi rumuskan P sama dengan setengah rho P kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Energi yang mengalir di pipa itu konstan. P adalah tekanan dalam Pascal, kemudian V kecil nih, kecepatan aliran dalam meter per second, kemudian percepatan gravitasi G dalam meter per second kuadrat, kemudian H adalah ketinggian dalam meter, kemudian rho adalah massa jenis fluida kilogram per meter kubik. Energi yang mengalir pada pipa itu konstan, maka energi tekanannya adalah W sama dengan P dikalikan dengan V. Energi kinetik atau gerak benda adalah setengah mv kuadrat. Energi potensial yaitu beda tinggi, yaitu energi potensial sama dengan mgh. Memakai massa jenis rho akan lebih gampang bila dibandingkan dengan massa. Oleh sebab itu rho sama dengan m per v. Maka di sini terbagi dengan v, kita coret. Maka sekarang adalah tekanannya, energi tekanannya adalah P, kemudian energi kinetiknya adalah setengah rho V kuadrat, energi potensialnya adalah rho GH. Pada persamaan Bernoulli ini untuk beda tinggi, sini ada H1, ini H2, sini penampang ini lebih besar dibandingkan penampang di A2. Ketika ada kecepatan dengan rho tertentu, maka ini nilainya Q-nya nanti juga sama. Maka kita hitung. Jadi persamaan Bernoulli ini adalah P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. P1 plus setengah rho 1 V kuadrat plus rho GH, kemudian sama dengan P2 tambah setengah rho 2 V kuadrat, kemudian ditambah dengan rho GH2. Ini disebut dengan hukum dua kekalahan energi. Atau bisa kita cari dengan menggunakan hukum DBR. I1 sama dengan Q2, yaitu A1 V1, A1 V1 sama dengan A2 V2. Pipa Venturi. Jika pipa dengan penampang yang berbeda ini adalah ketinggiannya sama, maka rho GH-nya dicoret. Maka rumusnya adalah P plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, atau P1 setengah rho 1 V kuadrat sama dengan P2 setengah ditambah setengah rho 2 V kuadrat. Nah, untuk mencari tekanan misalnya di P1 atau P2, untuk mencari total tekanannya ini ada selisih delta P sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, untuk mencari V1 nya ini adalah akar dari 2GH dibagi dengan A1 per A2 kuadrat minus 1. Berarti bisa kita mencari V2 nya dengan rumus DBR, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, berikutnya adalah pipa Venturi dengan manometer. Jadi sini ada air raksa. Otomatis ketika ada kecepatan di sini, maka kecepatan yang ada di sini mengakibatkan lebih tinggi, maka hanya ini akan tertarik ke atas. Maka ada air raksanya akan tertarik. Maka ada nilai H, ada beda tinggi di sini. Nah, dalam mencari tekanan P1 P2 sama dengan setengah rho pada fluida, kemudian dikalikan dengan V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Sedangkan V1-nya otomatis kita melihat hanya H air raksanya. Maka V1 adalah, untuk mencari V1 ini adalah akar 2 dikalikan dengan rho raksa minus rho fluida kurung tutup, yaitu GH raksa. Ini GH raksa dibagi dengan rho fluida dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat minus 1. Bisa dicari dengan hukum Debrit. Untuk V2 nya A1 P1 sama dengan A2 V2. Ini berarti kalau kita perlihatkan nilai tekanannya akan besar dengan kecepatan di sini adalah kecil, lebih besar di P2 nya, penampang yang 2 nya, sedangkan P2 nya akan lebih rendah. Oleh sebab itu di sini ada hisapan. Implementasi gaya angkat pesawat. Pesawat ini membanggakan buatan PTDI yang terbaik. Implementasi gaya angkat pesawat, bagaimana contoh yang di atas tadi tentang Venturi dengan manometer. P di penampang 1 ini besar, maka akan terjadi dorongan di sini. Sedangkan di yang menyempit di ini, di A2-nya, otomatis P-nya akan kecil, maka terjadi di sini adalah hisapan. Maka tertarik ke atas, maka ada nilai H. Nah, airfoil atau penampang sayap berasal dari mana? Jadi ini pipa Venturi, lokasi atau penampang sayap itu pada posisi ini. Cikal bakal airfoil posisinya ada di sini, menggambarkan. Jadi kalau kita angkat nantinya cikal bakal penampang sayap atau airfoil ini, kalau di dalam pipa sekarang dalam udara terbuka, maka kita angkat pipa Venturinya seperti ini, udara terbuka. Nah, bentuknya akan disesuaikan sesuai dengan keperluannya. Kalau nanti dihitung naka numbernya atau kecepatan atas, kecepatan bawah. Sini akan ada stagnation point karena diam, jadi kondensasi. Berarti di sini ada sistemnya nanti adalah anti icing, di icing. Syarat gaya angkat pesawat. Terus kita bisa lihat di sini kecepatan udara yang melewati di atas saya V2, yang di bawah saya V1. Maka F1 yang di sini, F1 yang bawah minus F2 sama dengan setengah rho dikalikan dengan kecepatan aliran udara yang di atas dikurangi dengan kecepatan aliran udara yang dikuadratkan yang bawah
dikalikan dengan A ini luas penampang. Luas penampang sayap dalam meter kuadrat, F1 yang bawah kemudian F2 yang. Maka F angkat atau gaya angkat sama dengan setengah rho V atas kuadrat dikurangi dengan V bawah kuadrat dikalikan dengan luas penampang. Berarti gaya atau force yang mempengaruhi pesawat dalam penerbangan di sini ada thrust maju, kemudian gaya maju, gaya angkat, kemudian gaya hambat drag, kemudian gaya berat. Nah, untuk steady atau unaccelerate, jadi kondisinya adalah terbang lurus tanpa menambah kecepatan, dia straight and level sebutnya. Pada saat cruising seperti itu, L sama dengan W, kemudian T sama dengan D. Untuk take off berarti membutuhkan kecepatan, kemudian membutuhkan lift yang besar, maka take off thrustnya harus lebih besar dibandingkan dragnya, kemudian liftnya otomatis harus lebih besar dibandingkan dengan weight. Untuk descent turun itu adalah T-nya dikurangi, thrustnya dikurangi, liftnya dikurangi, vektor W-nya otomatis kalau kita gambarkan nanti vektor di pembahasan lift akan diarahkan ke depan dan menambah dorongan. Maka ada persoalan 5 nih. Misalnya ini pesawat N219 itu mempunyai luas permukaan sayap adalah 82,789 meter kuadrat, dan ketika terbang laju udara yang melalui sayap ini lebih besar dibandingkan ini, otomatis yang atas itu 340 meter per second, yang bawah adalah 300 meter per second. Jika massa jenisnya atau rho-nya adalah 1,3 kg per meter kubik, maka berapa nilai gaya angkatnya? Fisika, hukum Bernoulli, fluida dinamis untuk aerodinamika pesawat, bahwa pembahasan persamaan kontinuitas yakni debit aliran, volume, luas permukaan, dan kecepatan aliran, sehingga hukum kekekalan energi pada fluida prinsip Bernoulli salah satunya diimplementasikan pada sebuah penampang sayap atau airfoil sebagai penghasil gaya angkat pesawat terbang. Nah, ini ada home fun. Langkahnya masing-masing mencari satu penerapan prinsip Bernoulli di lingkungan rumah atau umum, ya minimal satu lah. Berikutnya adalah penerapan prinsip Bernoulli di penerbangan secara luas atau di pesawat. Monggo minimal satu. Setelah dapat, yaitu dapat 2, yang umum sama yang di penerbangan, maka silakan dieksplor dan dibuat karya tulis kecil. Referensi yang saya gunakan di antaranya